أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwas semua, alhamdulillah barusan saya bacakan ayat dari ayat-ayat Quran, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat ke-49 sampai dengan ayat ke-50 ya. Sampai dengan ayat ke-51 ya. Yang menarik adalah kita bisa tahu artinya dari kitab terjemah atau dari Quran terjemah, bahwasanya saat itu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Bani Israil dari Fir'aun ya, yang saat itu memberikan siksaan yang sangat keras. Wa idnajainakum min ali fir'auna ya yasumunakum su'al adab, yaitu yudabbihuna abna'akum ya, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, yang maksudnya Bani Israil, wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan anak-anak perempuan kalian. Jadi anak-anak laki-laki saat itu disembelih oleh Fir'aun ya, dari kalangan Bani Israil itu disembelih oleh Fir'aun karena Fir'aun bermimpi akan digulingkan oleh seorang anak kecil dari Bani Israil. Ceritanya seperti itu ya, bisa dibaca dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menceritakan bahwa Bani Israil diselamatkan, yaitu dengan dibelahnya lautan melalui tongkat Nabi Musa ya. Jadi Allah membelah lautan untuk Nabi Musa agar Bani Israil bisa lewat melalui Laut Merah. Kemudian di saat Bani Israil lewat, dikejar oleh Fir'aun, dan saat Fir'aun mengejar, maka Allah tutup kembali lautan tersebut sehingga Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tenggelam di Laut Merah tersebut. Sehingga selamatlah Bani Israil. Nah, yang lebih ajib lagi gitu, setelah selamatnya Bani Israil tadi, disebutkan oleh Allah di ayat ke-51, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Dan saat Musa berjanji untuk kembali setelah 40 malam, atau Allah menjanjikan 40 malam kepada Nabi Musa untuk memperoleh wahyu gitu ya, di Bukit Tursina. Tiba-tiba Bani Israil mengambil sesembahan selain Allah, yaitu patung anak sapi ya. Dia dihasut oleh Samiri dalam kisah Quran yang lainnya. Nanti kita bisa baca di ayat-ayat yang lain. Kemudian mereka ngedadak musyrik ya. Padahal bayangkan, mereka sudah diselamatkan oleh Allah dari keganasan Fir'aun. Kemudian Allah tunjukkan mukjizat yang besar berupa dibelahnya lautan melalui tongkatnya Nabi Musa. Tiba-tiba hanya dalam beberapa hitungan hari saja mereka musyrik ya. Mereka melakukan kesyirikan, menyembah anak sapi. Ikhwah, ini merupakan ibroh bagi kita ya. Semoga bincang santai ini bisa kita ambil ibrohnya gitu ya, bahwasanya orang-orang yang dikawal oleh nabi saja seperti Bani Israil, bahkan mereka dikawal 2 orang nabi dan nabi-nabi yang lainnya ya. Yang terkenal adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Harun alaihissalatu wassalam, masih bisa melakukan kesyirikan ya, masih bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Lantas bagaimana dengan kita yang zamannya sudah lewat jauh dari para nabi ya, dari Rasulullah SAW aja kita sudah jauh, dari sahabat sudah jauh, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in saja sudah jauh, dari ulama-ulama yang masyhur ya, para salafus soleh kita sudah jauh. Lantas bagaimana dengan kita di saat ini, di mana kesyirikan bisa terjadi dengan sangat mudah hanya dengan percandaan, dengan lisan ya, tidak hanya dengan kelakuan ya. Tadi Bani Israil masuk ke dalam jurang kesyirikan dengan menyembah anak sapi. Lantas kita di sini bisa dengan bercanda ya, mempercandakan sesuatu yang bersifat syirkiyah. Jadi
evaluasi buat kita. Mari kita dicek lagi amalan kita, lisan kita, itikad kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan yang mana setan atau iblis sudah berjanji ya untuk mencelakakan kita melalui channel dosa tersebut ya. Karena iblis mengatakan kecuali mereka orang-orang yang ikhlas ya. Jadi orang yang ikhlas yang mentauhidkan diri kepada Allah, maka insya Allah akan Allah selamatkan ya. Jadi mari banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita dari dosa syirik ini, dosa yang membinasakan, kedoliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim, yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, dari milahnya, sehingga dia menjadi seorang yang merugi di akhirat kelak. Taib, itu saja, semoga bisa bermanfaat atau bisa mengambil manfaat dari bincang santai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.